Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie tutup usia pada Rabu 11 September 2019 di RSPAD Jakarta karena sakit. Almarhum B.J. Habibie diketahui menjalani perawatan intensif sejak 1 September lalu. Informasinya kami rangkum dalam catatan sepekan. Selamat jalan Bapak Demokrasi. Tidak bersumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai pribadi. Demi Allah, saya bersumpah berbakti kepada nusa dan bangsa. Kita akan mencapai 21 tahun usia yang telah mengantarkan bangsa Indonesia ke era demokrasi. Kita semua patut bersyukur. Bangsa Indonesia telah berhasil melalui berbagai tantangan untuk menuju konsolidasi demokrasi. Jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita bersatu. Kita dikenal masyarakat yang sangat beragama dan bertoleransi. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, diketahui dirawat secara intensif di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Informasi didapat dari Sekretaris Pribadi B.J. Habibie, Rubianto. Meskipun demikian, Rubianto tak memberikan keterangan mengenai penyakit apa yang mengganggu kondisi kesehatan B.J. Habibie. Kondisi kesehatan B.J. Habibie dilaporkan membaik. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara, Setia Utama. Habibie ditangani oleh dokter kepresidenan yang berjumlah 44 orang. 34 diantaranya adalah tim panel ahli dengan berbagai macam bidang atau spesialisasi, sementara 10 lainnya adalah dokter pribadi presiden. Pak Habibie dirawat di RSPAD dan alhamdulillah tadi pagi saya mendapat berita dari Kabak Pelayanan Kesehatan menyampaikan update dari Ketua Tim Dokter Presidenan, Profesor Dr. Aziz Rani, bahwa kondisi beliau alhamdulillah membaik. Demikian. Ada dokter presidenan yang memang Ya, jadi ada dokter presidenan yang kami koordinasikan berjumlah 44 orang ya. B.J. Habibie sudah dirawat intensif di RSPAD sejak 1 September lalu. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno datang menjenguk B.J. Habibie. Kedatangan Jokowi disambut oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto, Dr. Terawan Agus Putranto. Di tengah kondisi B.J. Habibie yang sakit, di media sosial sempat beredar kabar bahwa ia meninggal dunia pada Selasa pagi. Namun, Sekretaris Pribadi Habibie, Rubianto, memastikan kabar tersebut tidak benar atau hoaks. Pukul 10 pagi, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, datang untuk membesuk B.J. Habibie. Putra Habibie, Ilham Habibie, dan adik B.J. Habibie turut mendampingi kehadiran SBY yang mendoakan kesembuhan Habibie. Tak hanya SBY, tokoh-tokoh terus berdatangan ke RSPAD. Mereka diantaranya Menteri Kesehatan Nila Muluk, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan Ketua MK Hamdan Zulfa, Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi Joko Santoso, politisi senior Golkar Theo L. Sambuaga, dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Di malam hari, Wakil Presiden Yusuf Kala menjenguk Habibie. Kala bahkan sempat masuk ke ruang rawat. Seluruh pembesuk mendoakan kesehatan bagi pria asal Sulawesi Selatan itu.
Selasa malam, Tariq Kemal Habibie mengungkapkan kondisi ayahnya membaik namun memang harus beristirahat. Putra kedua B.J. Habibie dan Ainun itu juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa ayahnya dalam kondisi kritis. Keadaan Bapak sudah stabil, membaik, cuman Bapak sangat lemas, sangat capek, diajak ngomong bereaksi, diajak ditanya mangguk bisa, ngelang bisa, tapi jawab ada, tidak ada bahwa Bapak itu dalam keadaan kritis, sudah membaik, sudah stabil. Kita tidak perlu bicara lebih detail, kita harus menghormati Pak Habibie adalah orang sepuh. Pernah memimpin negara ini 1 tahun lebih, membuat banyak usaha industri. Sekarang kasihlah beliau waktu untuk sejenak beristirahat. Toh nanti kalau beliau sehat lagi, beliau juga siapapun bisa terima. Sejumlah tokoh membesuk B.J. Habibie di ruang CICU Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Terlihat mantan Menko Maritim Kabinet Kerja tahun 2014, Indro Yono Susilo, cendekiawan Muslim Quraisy Shihab bersama putrinya Najwa Shihab. Bang, cukup bang. Pukul 18:05, kabar duka datang dari RSPAD Gatot Subroto. Presiden ketiga RI B.J. Habibie tutup usia. Tak berselang lama, Presiden Joko Widodo bersama Iriana tiba di rumah sakit. Keduanya langsung menuju ruang perawatan. Informasi berpulangnya Habibie disampaikan sang anak. Mengucapkan bahwa ayah saya, Baharudin Yusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ketiga, telah meninggal dunia jam 18.03. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alasan kenapa meninggal adalah karena sudah menua, dan memang kan kemarin saya katakan bahwa gagal jantung yang mengakibatkan karena penuanan itu kalau memang orang menjadi itu organ-organ itu degenerasi, melemah menjadi tidak kuat lagi. Maka tadi jam 18.05 jantungnya dengan sendiri menyerah. Sampai detik terakhir saya dan kakak saya ada di situ. Tokoh-tokoh nasional berdatangan ke rumah duka almarhum Baharudin Yusuf Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terlihat datang bersama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Terlihat pula Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri, putra proklamator Muhammad Hatta, Mutia Hatta, yang juga Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Hingga menjelang dini hari, masih terlihat sejumlah tokoh negeri datang untuk menyampaikan duka cita atas berpulangnya almarhum B.J. Habibie. Jenazah Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie diserahkan kepada negara untuk dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Upacara penyerahan jenazah dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Jenazah almarhum Baharudin Yusuf Habibie diantar menuju peristirahatan terakhir. Perjalanan dimulai dari kediaman di Patra Kuningan hingga Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Masyarakat berkumpul di pinggir jalan untuk mendoakan sekaligus melepas kepergian Presiden ketiga RI itu. Setibanya di Makam Pahlawan Kalibata, Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara pemakaman secara militer. Kepada jenazah hormat segera. B.J. Habibie dimakamkan di samping makam sang istri tercinta, Ainun Habibie. Tegak segera. Upacara pemakaman dihadiri kerabat, tokoh-tokoh politik, pemerintahan, dan duta besar negara sahabat. Tampak pula hadir Presiden kelima Megawati Soekarno Putri dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Yusuf Kala, dan juga menteri-menteri dari Kabinet Kerja. Habibie adalah presiden pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selamat jalan, Bapak Demokrasi. Terima kasih atas dharma bakti yang tinggi untuk negeri.